Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Jumpa lagi di mata kuliah komputer akuntansi khususnya Ekuret. Hari ini kita akan mempelajari terkait transaksi penjualan atau kalau dibilang modul penjualan di Ekuret ya. Setelah minggu lalu kita telah mempelajari transaksi-transaksi pembelian yang bisa ditangani di Ekuret. Sekarang kita akan mempelajari modulnya penjualan. Kita buka dulu software Ekuretnya. Kita buka filenya. Ya, di sini ya. Di sini kalau kita perhatikan di kiri di sini ada sales di sini ya. Nah, ada sales. Kita klik sales di sini. Nah, ini siklus modulnya penjualan di sini. Siklus penjualan di sini. Ada sales quotation, sales order, delivery order, sales invoice, sales receipt, sales return di sini. Ya, jadi hampir sama ya dengan modulnya pembelian. Ya, cuman posisinya dibalik. Ya, artinya adalah kalau minggu lalu posisi kita sebagai pembeli, nah kalau sekarang posisi kita sebagai yang jual, ya. Siklus penjualan ini diawali oleh sales quotation. Nah, sales quotation ini adalah ikon atau form yang disediakan di Ekuret ini untuk menangani permintaan penawaran dari customer ya. Permintaan atau barang-barang yang kita tawarkan ke customer. Nah, gitu ya. Ini ditangani di sini nih. Misalkan ada customer atau pembeli yang ingin mengetahui harga gitu ya, atau yang ingin mengajukan permintaan harga, penawaran harga di sini nih. Ya. Kalau kemarin kan permintaan pembelian ya. Purchase request. Kalau ini sales quotation. Nah, kemudian sales order. Kalau sales order ini menu yang kita siapkan atau Ekuret siapkan untuk menangani order penjualan dari customer. Nah, setelah order, oke, kemudian kita kirim barangnya. Nih, ditangani di delivery order. Setelah barang dikirim dan diterima oleh si pembeli atau customer, maka kita selanjutnya proses ke invoice, sales invoice. Nah, setelah pelanggan menerima invoice itu, maka kita akan terima uangnya itu sales receipt. Nah, setelah itu apabila barangkali gitu ya barangnya rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi, maka kita akan menerbitkan sales return. Nah, gitu ya. Baik, langsung aja kita praktek ya. Nah, di sini di modulnya penjualan di sini. Nah, ini nanti kalian tinggal baca aja di sini. Tuh ya. Sales quotation, form atau formulir penawaran penjualan yang berfungsi untuk mencatat jenis barang yang ingin kita jual ke pelanggan dan seterusnya. Baik, langsung aja kita praktek. Misalkan tanggal 3 Januari 2020 menerima permintaan penawaran harga dari PT Kencana. Jadi artinya PT Kencana itu bermaksud ingin membeli barang ke PT Alam Asri. Ya, gitu ya. Nah, cuman dia minta harga dulu nih, minta penawaran harga dulu. Barang yang akan dia beli antara ini nih, 3 jenis ini. Ya, jadi dia minta penawaran harga dulu nih. Oke, langkahnya adalah kita klik sales quotation di sini.
klik sales quotation. Oke, kita kirimkan penawaran harga ke siapa? Tadi katanya PT Kencana. Kita klik PT Kencana. Oke, kemudian quote numbernya di sini SQ01001. Nah, di sini ya. SQ.01.001. Oke. Kemudian quote date-nya itu tanggal 3 Januari. Oke. Kemudian kita isi deh barangnya. Kompor elektrik, kita ketik aja kom gitu ya. Nah, langsung ketemu ya. Kompor elektrik. Berapa sih dia? 2 katanya ya. Kalau 2 barang berapa harganya? Barangkali ada kebijakan dari kita. Berapa harganya? Nah, ini kita ketik. Nah, anggap aja harganya segini. Kita nggak sama pokoknya ya. Kecuali, wah, PT Kencana ini teman kita nih. Kita kasih 9 juta aja deh, misalkan gitu kan. Nah, oke ya. 10 juta. Kompor elektrik. Mahal juga ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah kompor gas. Kompor gas. Kompor gas dia rencananya pesan kompor gas lebih murah ya. Oke, kemudian dispenser kita ketik di posisi kursornya di sini. Kita ketik dis. Nah, baru D aja udah ketemu kan dispenser. Nah, gitu ya. Kalau nggak mau ngetik juga nggak apa-apa, tinggal klik aja ini nih di sini. Nah, gitu ya. Enter, enter, enter. Ya. Enter, 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 enter. Nah, gitu ya. Harus di enter dulu ya. Harus posisi kursornya sampai sini, sampai bawah. Kenapa? Ada mahasiswa kemarin, Pak, yang nanya ke saya, Pak, jumlah saya kok beda? Padahal udah diketik semua, udah tiga-tiganya. Jumlahnya di sini beda. Nah, ternyata apa? Ternyata kursornya masih di sini. Ya, kursornya masih di sini. Kalau kursornya masih di sini, maka jumlah price ini belum terhitung di subtotal di sini. Ya, belum terhitung. Nah, kecuali udah di enter nih, saya cet, enter. Nah, sampai sini. Baru dia akan menghitung subtotal di sini. Total invoice-nya termasuk pajak dan segala macam di sini. Gitu ya. Nah, ini udah termasuk pajak nggak ya barang-barang ini gitu ya. Coba kita lihat di soal. Oh, ini. Barang belum termasuk pajak. Ya, harga barang belum termasuk pajak. Kalau harga barang belum termasuk pajak, tolong inclusive text-nya jangan di checklist, biarin aja gini. Kalau misalkan barangnya sudah termasuk pajak, inclusive text-nya di checklist di sini. Nah, gini ya. Kalau ini karena ini harga barang belum termasuk pajak, maka inclusive text-nya dikeluarin. Nah, gitu ya. Oke, jadi sales quotation seperti ini aja. Kita save and close. Nah, gitu ya. Oke ya, jadi sales quotation seperti itu menunya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada ya tunjuknya nanti modulnya dicetak. Tanggal 4 Januari 2020. Ya, menerima pesanan penjualan atas permintaan harga tanggal 3 Januari 2020 tadi dari PT Kencana. Ya. Nomor SO-nya berarti sales ordernya nomornya SO 01001. Perkiraan barang dikirim tanggal 5 Januari 2020 menggunakan mobil pick up. Harga barang belum termasuk pajak ya, tadi sama kan ya, harga barang belum termasuk pajak. Nah, setelah kita ngirim penawaran harga ke si PT Kencana tadi,
Dia setuju nih, oke dah kalau gitu saya pesan katanya ya. Kita tangani di sini. Kita klik sales order. Nah, gitu ya. Kita klik sales order. Klik di sini, customer-nya siapa? Yaitu PT Kencana. Nah, SO-nya isi tadi katanya SO sales order titik 01 titik 001. Ya gitu ya. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 4 ya. SO date-nya tanggal 4 Januari. Nah, perkiraan barang dikirim tanggal 5 ya. Oke. Tanggal 5 Januari. Hari Minggu. Menggunakan apa? Menggunakan mobil pick up. Oke. Pick up. Nah, gitu ya, pick up. Kemudian apa? Selanjutnya, harga barang belum termasuk PPN. Nah, jadi tolong inclusive tag-nya jangan di checklist. Oke, kemudian kita isi barangnya. Nah, karena berdasarkan sales quotation, maka kita tinggal klik aja di sini, quotation di sini. Kita klik quotation. Nah, ini ya. Tuh ya. Kita klik di sini. Oke. Nah, dia pesan semua katanya ya, pesan semua ini. Pak, emang bisa dia minta 3 barang penawarannya gitu ya. Kemudian dia pesan 2, biar bisa aja. Ya caranya apa? Caranya yang ini kita hapus. Misalkan ya gitu ya. Misalnya kita hapus. Atau bahkan bila perlu kita ngirimin 3 penawaran harga, kemudian dia minta 3 barang ini plus tambahan misalkan. Barang apa? Ya silakan tinggal ditambahin juga di sini. Ya, kita enter di sini. Nah, tambahin lagi dia di sini. Tambahin lagi dia di sini apa? Nah, gitu ya. Oke, jadi gitu. Ini sales ordernya seperti ini, tidak termasuk pajak. Oke, nggak ada uang muka. Kalau ada uang muka, tinggal klik DP di sini ya. Nggak ada uang muka. Kalau kemarin kan waktu purchase kan ada uang muka ya. Kita klik di sini. Karena ini nggak ada uang muka, ya udah cukup seperti ini. Tuh ya di sini ya. Karena ini tidak termasuk pajak, maka harga barang di sini plus pajaknya menjadi 38.292 ya. Nah, kalau misalkan sudah include pajak, maka subtotal sama dengan jumlah order. Contoh, kita klik di sini tuh ya. 3434 kan gitu. Nah, gitu ya. Oke, kita klik save and close. Nah, gitu ya. Ini sales order. Oke, kita lanjutkan. Besoknya atau tanggal 5 Januari, katakanlah pesanan tersebut kita kirim sesuai dengan janji kita. Nah, janjinya kan katanya tanggal 5 nih dikirim ya. Oke, sebagai penjual yang baik, kita harus tepat waktu ya. Kita harus tepat waktu. Tanggal 5 mengirimkan pesanan penjualan kepada PT Kencana. Ya, atas penjualan yang nomor SO 01001 ini. Ya, nomor kirim barangnya atau delivery-nya adalah DO. DO itu delivery order. Pengiriman menggunakan mobil pick up. Oke ya. Jadi kita lanjutkan ke delivery order atau DO. Kita klik DO. Nah, sini ya. Kita klik di sini, customer-nya adalah PT Kencana. Oke, DO-nya kita isi di sini. DO 01
001. Tanggal DO-nya tanggal 5 Januari. Menggunakan mobil pick up. Nah, itu ya. Oke, delivery order dasarnya apa? Dasarnya adalah dari pesanan, dari SO. Ya. Jadi ada pesanan baru kita kirim. Jadi select SO, sales order. Oke, kita klik SO-nya sini, kemudian klik OK. Nah, ini ya. Ini barang-barang yang kita kirim. Ada pertanyaan, Pak, kita kirimkan nih tanggal 5-nya. Tapi barangnya cuma ada 2, misalkan kompor elektrik dan kompor gas. Bisa? Bisa. Ya. Artinya nanti kita hapus. Kita hapus yang ini. Ya, kita hapus. Klik kanan, delete. Nah, gitu ya, kita hapus. Jadi 2 yang kita kirimkan. Tentunya setelah kita komunikasi dulu dengan si PT Kencana. Ya, sebagai penjual yang baik seperti itu. Kita komunikasi dulu, Pak. Kita kirimkan 2 barang dulu. Sisanya besoklah kita kirimkan. Katakanlah gitu ya. Karena ini semuanya kita save and close saja. Nah, gitu ya. Tadi kalau misalkan baru 2 barang dulu, kemudian besoknya kita kirimkan lagi, ya caranya sama kayak tadi ya. Delivery order lagi, kemudian kita pilih PT Kencana lagi, sini, kemudian di sini ada SO lagi di sini. Nah, gitu kan. Pak, di sini nggak ada SO-nya. Ya iya kan tadi udah kirim semua. Kalau misalkan tadi kirimnya baru 2, artinya kan masih ada sisa ya. Nah, di sini pasti masih muncul. Karena belum selesai gitu ya, masih ada sisa barang yang belum kita kirimkan. Oke, ini ya seperti itu. Oke, kita lanjut. Tanggal 6-nya. Tanggal 6-nya setelah barang itu kita kirimkan ke si PT Kencana, tentunya kita berhak untuk menagih ya kepada PT Kencana. Menagih apa ya? Menagih pembayaran. Kita kirimkan invoice-nya. Kayak gitu ya. Bisa aja invoice juga dikirimkan pada tanggal 5 juga. Bisa aja ya langsung. Ini ya praktek aja lah ya. Mau tanggal 5 silakan. Mau tanggal 6 silakan kirim fakturnya. Mau tanggal 7 silakan. Asal jangan kirim faktur tanggal 4. Nanti dimarahin PT Kencana. Barangnya belum dikirim masa faktur udah duluan. Oke ya. Tanggal 6 mengirimkan faktur. Kita klik sales invoice di sini. Oke, kita klik PT Kencana. Oke. Invoice numbernya katanya SI sales invoice ya, SI 01001. Invoice date-nya tanggal berapa tadi? 6 ya? Ya, tanggal 6. Ya, ship date-nya samain aja. Tanggal 6 juga. Nah, gitu ya. Tanggal invoice-nya tanggal segitu, kirimnya juga tanggal segitu. CPA-nya pakai mobil pick up lah, nggak apa-apa ya. Ini sih nggak terlalu ngirim faktur. Mau pakai motor juga kan nggak apa-apa. Atau bahkan mau pakai email kan gitu ya. CPA email di sini. New shipment-nya gitu ya. Oke, kita selanjutnya apa nih? Sales invoice itu dasarnya apa? Ya, kita boleh ngirimin sales invoice ketika barang telah kita kirim. Artinya berdasar sales invoice ini dasarnya adalah delivery order. Ya. Kalau kita pilih SO,
nggak ada. Kalau kita pilih DP, nggak ada. Ya, kalau kita pilih DO, ada deh. Ya gitu ya. Jadi kita ngirim invoice itu, sales invoice itu dasarnya adalah atas barang yang telah kita kirimkan dan diterima oleh si pelanggan. Kita klik oke. Nah, ini ya. Oke. Teksnya tidak termasuk, jadi di sini pajaknya ada ya. Pajaknya di sini, bayarnya gini ya, terima bayarnya ya. Oke, gitu ya. Ini invoice-nya. Nah, umpama katakanlah misalkan pada saat kita kirimin invoice ke si PT Kencana, kemudian kata si PT Kencana bayar hari itu juga. Nah, kita bisa keluar dulu dari sini atau kita bisa langsung sales receipt di sini, kita klik di sini. Sales receipt. Kalau kita klik sales receipt di sini, kita langsung dibawa ke langsung dibawa ke formulir penerimaan pembayaran. Kita nggak perlu lagi ngetik PT Kencana dan seterusnya, ya. Nah, karena ini kita hanya mengirimkan invoice aja, pembayarannya belum kita terima, jadi cukup sampai di sini. Klik save and close. Nah, gitu ya. Itu perjalanannya ya. Jadi 1, 2, 3, 4 langkah setelah kita lalui. Baik, kita lanjutkan. 2 langkah berikutnya adalah setelah kita kirimkan invoice, besoknya katakanlah ya si PT Kencana melunasi atau bayar. Ya. Nih, tanggal berapa nih? Tanggal 7. Tanggal 7 menerima pembayaran dari PT Kencana atas faktur ini, nomor ini ya. Melalui Bank BCA, nomor ceknya ini. Tanggal ceknya ini. Oke ya. Jadi kita klik sales receipt. Sales receipt. Nah, kalau tadi waktu masih ada di menunya sales invoice, kita sales receipt-nya. Jadi ini udah terisi semua. Di sini udah terisi semua. Nah, karena ini melalui menu lain, maka seperti ini. Kita klik lagi di sini PT Kencana. Nah, ya, jadi gitu ya. Payment date-nya kita isi tanggal berapa? Tanggal 7 ya. Payment date-nya tanggal 7. Kayak gitu ya. Pakai apa dia? BCA. Oke, BCA nomor ceknya nomor 100. Oke, tanggal ceknya 10 Januari. 10 Januari. Oke. Kita checklist nih. Ini pembayaran yang mana? Pembayaran yang SI 01001. Nih lihat nih. Tadi di soal ya. Tuh ya. Oke, kita checklist yang ini. Nah, gitu ya. Kemudian kita kita kalkulator ini ya. Kita klik. Nah, gitu ya. Setelah itu save and close. Nah, gitu ya. Kalau kita cek sales invoice-nya nih, kita cek yang PT Kencana sales invoice-nya apa yang terjadi. Udah ada keterangan paid, artinya sudah dibayar. Ada beberapa mahasiswa yang menanyakan bahwa, Pak, saya ada kesalahan di purchase invoice kemarin gitu ya. Atau kalau misalkan ini praktek, misalkan ada kesalahan di sini, misalkan salah tanggal atau apa gitu ya misalkan. Ini nggak bisa diedit di sini. Ya nggak bisa diedit di sini, nggak bisa. Kenapa? Karena ini udah dibayar. Artinya apa? Artinya udah transaksinya udah selesai. Nah, bagaimana cara mengeditnya? Kalau mau mengedit, maka sales receipt-nya ini harus dibuang dulu di sini. Ya, harus dibuang dulu. Nah, kayak gitu. Caranya apa? Caranya di sini yang saya bilang kemarin. List. Nah, kemarin kan purchase ya. Nah, di sini. Kalau sekarang sales. Nah, di sini.
Yang mana tadi yang terakhir kita transaksinya? Transaksi yang terakhir adalah apa tadi? Sales receipt ya. Nah, di sini dibuang di sini. Payment date-nya kita buang aja di sini. Nah, ini delete di sini. Kalau ini udah di delete, maka nanti yang sales invoice-nya bisa diedit. Yang ini bisa diedit. Ini berubah lagi, paid-nya nggak ada nanti. Nah, seperti itu ya. Jadi cara ngapusnya ini adalah runtut dari akhir yang ada kaitannya dengan transaksi ini. Kalau kita ngapus yang ini nggak bisa, ya nggak bisa kita ngapus yang ini. Contoh misalkan di sini sales invoice ya, kita list sales invoice di sini. Nah, ngapus yang mana misalkan? PT Kencana kan yang ini ya, yang ini kita hapus misalkan, ya nggak bisa. Yang mana? Yang ini apa yang ini? Pokoknya kita hapus misalkan, nggak bisa. Kenapa? Karena ini udah dibayar gitu ya. Kalau misalnya ini kita hapus, pembayaran ada, kemudian transaksinya nggak ada, masa? Lucu juga ya. Ada transaksi penerimaan pembayaran, tapi atas invoice yang nggak ada invoice-nya karena udah kita hapuskan, lucu. Seperti itu. Oke, gitu ya. Kemudian tanggal 8 Januari. Katakanlah tanggal 8 Januari menerima pengembalian sebagian barang dari PT Kencana karena ada kerusakan. Barang yang dikembalikan adalah kompor gas. Ya, gitu ya. Nah, kita masuk ke sales return di sini. Sales return masuk ke PT Kencana. Nah, gitu ya. Sales return-nya di sini SR 01001. Ininya tanggal 8. Oke. Kemudian kita pilih di sini sales invoice-nya yang ini ya. Kemudian di sini kita lihat mana yang dibalikin. Ternyata kompor gas. Berapa? 1 ya. Jadi do you want to return all? No. Kalau kita yes, artinya seluruh barang kompor gas kita balikin. Sorry, bukan kita balikin. Maksudnya mereka balikin ke kita. Ini hanya 1, berarti no. Kita isi barang yang dibalikin ke kita di retur adalah cuma 1. Tuh, nih ya, tolong perhatikan. Subtotal sama total return di sini masih kosong. Kenapa? Karena di sini belum kita enter. Ya, jadi enter sampai bawah. Nah, baru muncul ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau deskripsinya boleh kita ketik misalkan di sini barang ada kerusakan misalkan. Baik, kita save and close. Oke, jadi itu ya. Itu siklus transaksi penjualan dengan contoh transaksi yang sangat sederhana. Sebenarnya contoh transaksinya nanti kalau masih ada waktu kita akan coba latihan lagi transaksi penjualan yang lebih kompleks. Misalkan ada ongkos angkut misalkan ditanggung oleh penjual dan seterusnya, atau misalkan ada down payment. Nah, kayak gitu ya. Atau pesanannya sebagian gitu ya, sebagian lagi nanti, atau kita kirim barang sebagian lagi nanti dan seterusnya. Ya. Oke, saya lanjutkan satu lagi soalnya, yaitu pembelian tunai. Oke ya. Satu lagi adalah pembelian tunai. Katakanlah tanggal 10 Januari menjual dispenser sebanyak 1 unit tunai. Invoice nomor SI 01002 ya. Jadi invoice-nya baru 2 nih. Harga barang sudah termasuk pajak penerimaan kas melalui kas IDR. Nah, jadi kalau ada yang beli tunai, kita nggak perlu lagi ngetik di sini sales order, delivery order, segala macam ya. Jadi karena ini tunai, langsung aja ke sales invoice kalau tunai.
Termasuk yang nggak tunai juga bisa aja sih langsung ke sales invoice gitu kan. Artinya kan namanya penjualan kan tidak melulu dari sales quotation, sales order, tidak melulu ya. Tidak melulu ya, jadi bisa langsung. Baik, kita langsung aja ke sales invoice. Klik sales invoice. Nah, kemudian klik customer-nya. Nah, karena ini tunai, kita nggak tahu siapa yang beli gitu kan. Kadang-kadang kan kalau kita jual kan ada yang lewat gitu ya. Maka kita klik di sini customer cash aja deh ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, invoice-nya udah otomatis nomor 2. Kemudian di sininya tanggal 10 ya. Tanggal 10. Ship date-nya hari itu juga. Tanggal 10. Ya, menggunakan apa misalkan pick up atau apa. Itu beli apa sih gitu ya. Atau dia bawa langsung gitu ya sama si penjual sama si pembelinya karena barangnya cuma satu misalnya bisa ditenteng ya udah si pianya nggak usah diisi. Baik, dia beli apa sih? Dia beli dispenser di 1 unit ya. Ya udah dispenser. Tuh kan 1 unit ya. Beli dispenser 1 unit. Mungkin dia bawa barang sendiri, ya udah pakai itu ya. Tuh ya, subtotalnya masih kosong karena ini belum di-enter. Kita enter. Nah, oke, tuh kebablasan enternya. Kita cancel aja. Tuh ya, jadi seperti ini. Dispenser berat nggak sih? Oh berat lah ya, dispenser kan ada ini tabung gitu ya. Oke, katakanlah sebagai penjual yang baik, dikirim ya, maka kirim pakai mobil pick up. Nah gitu ya, katakanlah seperti itu. Kecuali si itunya bawa sendiri, si pianya nggak usah diisi. Oke ya, kalau sudah seperti ini, jangan dulu keluar. Keluar boleh nggak? Boleh, save and close dulu. Ya, save and close dulu. Tapi kalau nggak keluar nggak apa-apa. Kita langsung jangan dulu keluar yang praktis jangan dulu keluar, kita langsung sales receipt. Karena apa? Karena ini tunai kan gitu ya. Kita klik sales receipt di sini, klik sales receipt. Nah, gitu ya. Sales receipt katanya harga barang, harga barang sudah termasuk pajak katanya ya. Sorry, kita cancel dulu di sini. Oke, kita cancel dulu ya yang tadi. Harga barang sudah termasuk pajak nih. Harga barang sudah termasuk pajak. Maka inclusive tax-nya kita checklist ini. Tuh ya. Ini sama nih. Tax include katanya. Oke. Kalau sudah kita lakukan penerimaan pembayarannya di sales receipt. Klik sales receipt. Nah, gitu ya. Tanggalnya tanggal 10. Oke. Kemudian menggunakan apa dia terima cash IDR ya tuh ya. Bayar cash langsung. Jadi kita cash IDR sini ya. Oke. Kalau cash IDR ini check date-nya kita abaikan nggak apa-apa. Karena kan bayar langsung kecuali di sini ada bank, pakai bank ya. Ceknya harus kita isi. Nomor ceknya, tanggal ceknya harus kita isi. Karena ini cash, langsung aja seperti ini. Oke, selesai ya. Kita save and close di sini. Save and close. Nah, terbayar ya di sini ya. Tuh. Udah berubah jadi paid. Save and close lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, kira-kira seperti itu untuk materi transaksi penjualan atau modul penjualan yang ada di Accurate. Sangat sederhana sekali. Nanti kalau ada waktu, nanti kita akan coba latihan-latihan dengan kasus-kasus soal yang bervariasi ya. Sebagaimana biasa, setelah saya kasih materi ini, tolong mahasiswa saya tolong kerjakan apa yang seperti saya contohkan di materi video ini ya. Ingat restricted tugasnya ya. Saya kasih waktu biasanya antara 1 atau 2 hari ya. Bolehlah sekarang saya kasih waktu 2 hari. Tolong perhatikan di situ ya.
Tolong perhatikan waktunya, durasi waktunya di situ. Saya kasih tahu di situ. Pengumpulan tugas paling lambat tanggal berapa dan jam berapa. Saya bukan apa-apa untuk melatih disiplin kalian. Nah, seperti itu. Makanya setelah melihat video ini jangan dilewatkan, jadi langsung dikerjakan ya. Ya jangan sampai besok aja, besok juga masih ada waktu. Jangan seperti itu. Kita mana tahu laptop kita rusak atau apa gitu ya. Nah, kalau sekarang dikerjakan laptop kita rusak kan bisa cari alternatif. Bisa datang ke kampus, pinjam di fasilitas kampus. Ya, seperti itu ya. Jadi silakan. Saya akan kasih tugas melalui LMS. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita keluar file, exit, close data yes. Jangan lupa yes lagi untuk backup. Oke. Terima kasih.